Lah penyakite wong soleh, pokoknya Bu, nek sampean ijek ngene, ora ibu-ibuan, ora anak-anakan. Lakukan seperti itu, maka kehidupanmu akan semakin sempit. Tazkiyatun nafsi itu penyakit yang sangat berbahaya. Loh, lah piye to Pak Kiai, wong ibuku pelacur, masa wayah namoni sing lanang awake runu. Kita dakwah, kita datang. Mungkin dengan sering kedatangannya sampean sungkan nemoni tamu. Kita bisa melewatkan ta'arud kita, perlawanan kita dengan cara hal yang terhormat, tidak harus membenci ibu kita. Bahasa seperti ini bisa dipahami nggih? Berarti surga itu berada di bawah telapak kaki semua ibu, tidak peduli pelacur, tidak peduli orang kafir, tidak peduli siapapun. Semua ibu punya surga itu. Lah ojo sampai keelekane ibu iso dadi alasan kita tidak berbakti. Ada 3 pertanyaan di WA kemarin, Pak Kiai. Saya lahir, kemudian saya dititipkan budi. Setelah saya usia 25 tahun, saya menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang terhormat. Alhamdulillah kehidupan kami sangat mapan. Tiba-tiba ibu yang membuang saya datang mengakui, nak, engkau adalah anakku. Apakah aku wajib berbakti untuknya? Sedangkan hati ini sudah terlanjur sakit, lahir precet dititipno bude, bareng saiki uripku penak moro, aku ibumu nak, aku ibumu nak. Ki cara sing dadi sampeyan, ibu kaya ngene iki mbok apake? Aku tahu kanca cara ibu model ngono mbok apake, tak rawe Pak ya. Rawe-rawe piye? Tak jawab. Setiap manusia itu diuji sama Allah. Ujiannya beda-beda. Ada yang ujiannya anak, ada yang ujiannya ekonomi, ada yang ujiannya orang tua. Anda mestinya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, sejak kecil aku dididik oleh bude. Sejak kecil dititipkan oleh bude, yang bude ini orang terhormat, yang bude ini orang baik, sehingga saya bisa meniru kebaikannya. Beruntung sekali. Sehingga kehidupanmu mapan, dapat suami yang bersyukur, karena Allah mengujimu hanya lewat ibu yang tidak pernah merawatmu. Saiki giliran syukurmu neng Allah apa? Rawat ibumu, karena surga ada di bawah kakinya. Ngeten iki saged dipahami nggih? Yo pancen berat. Wis ora usah diomongno berat. Dilakoni. Pun. Yang kedua, qati'ur rahim. Qati'ur rahim itu orang yang tidak rukun sama dulur. Qati'ur rahim itu orang yang tidak wahwan sama dulur. Gak apik karo dulur, gak apik karo Pak D, gak apik karo Pak Lek. Jadi ada orang melakukan perjalanan haji 6 hari karena orang mukimin Mekah. Karena orang mukimin Mekah, dia mau melaksanakan haji hanya 6 hari, dia punya uang 10.000 dinar. 10.000 dinar. Tak titipkan siapa uang ini? Tak titipkan siapa uang ini? Dalam. Apa-apa? Duduk ning kene. Iya, ini. Apa? Barhut. Oh ya, saya punya temen yang amanah bisa dipercaya, Mas. Ya Kak, aku mau berangkat haji hanya 6 hari. Lalu aku titip uangku Kak 10.000 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Kalau 4 gram kali 10.000 berarti berapa? 40.000 gram. Kalau 1 gram 1 juta, berarti 1 juta kali 40.000 itu berapa? Gak nih sing duwe duit tuh sampai nih. Ngitung ngono. 40 M. Ki mantan pegawai bank, jadi langsung roh ya. 40 M. 40 M. Tak titipkan sama temen.
Iya kak, insya Allah aku amanah kak berangkat haji. Bareng 6 hari mantuk, ternyata temen yang dititipi uang ini meninggal dunia. Barengan meninggal dunia, bertanya sama anaknya, gak dititipi duit sama bapak? Mboten Pak Lek. Ditakokno dulure, gak ngerti duitku? Mboten Pak Lek. Akhirnya bingung, terus sowan tengene kiai. Salah satu syekh di Mekah, ditanya, Syekh, saya itu titip uang 10.000 dinar kepada teman saya, tapi dia tidak wasiat kepada siapapun tentang uangnya. Temanmu itu teman baik, perilakunya atau buruk? Baik, Syekh. Oke, pergilah ke sumur Zam-Zam. Panggil nama temanmu itu di sumur Zam-Zam. Insya Allah nanti kamu akan dapat petunjuk. Akhirnya pergi ke sumur Zam-Zam. Ya sahibi aina asyaratu alfi dinari. Wahai sahabatku, di manakah uangku yang 10.000 dinar? Nggak ada jawaban. 2 kali nggak ada jawaban, 3 kali, berkali-kali nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban, Syekh. Kata Syekh ini, padahal temanmu teman yang baik, kenapa nggak ada jawaban? Coba pergilah ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhut. Kabarnya sumur Barhut itu bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah di alam kuburnya, di alam barzahnya, atau di akhiratnya dia disiksa, maka ketika di sumur Barhut itu dipanggil, dia nanti akan menjawab. Pergi demi uang 40 M ini ke sumur Barhut. Ya sahibi aina asyaratu alfi dinari. Wahai sahabatku, di manakah uangku yang 10.000 dinar? Ternyata aja jawaban. Neng sore kamare anakku sing nomor loro kak, duduk sakmene jerone engko ning kono ana duitmu. Bareng mantuk dijukuk tenan, ternyata ana duite tenan. Orang ini kaget ketika di sumur Barhut. Kak, iya. Iki sumur Barhut loh kak. Iya mas, aku ngerti. Sampai ini kurang wong sing ahli taat, ahli sholat, ahli. Iya memang aku ahli kebaikan. Tapi kena apa kok sampai ning sumur Barhut? Jangan-jangan sampean di alam kubur disiksa sama Allah. Yo mas, aku pancen disiksa sama Allah. Kena apa sampean disiksa padahal sampean ahli kebaikan? Aku 5 tahun gak takokan karo dulur wedokku. Aku satru karo dulur wedokku. Sehingga Allah murka, padahal Allah itu punya sifat namanya Rahim. Rahim itu kasih sayang. Siapa yang memutus hubungan dengan saudaranya, dia memutuskan hubungannya dengan Allah. Siapa yang buruk sama saudaranya, maka dia memutus hubungannya dengan Allah, memutus kasih sayang Allah. Makanya sampai hari ini ibadahku belum diterima Allah, karena Allah masih membenciku karena aku satru karo dulur wedokku 5 tahun. Itu diceritakan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari yang menceritakan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ternyata duwe dulur kok sampai gak rukun, duwe dulur sampai gak apik, iku nyebabno kasih sayangnya Allah terputus. Kalau kasih sayang Allah putus, pangapunten, kehidupan kita akan sangat banyak sekali masalah, kesulitan hidup. Ki kok meneng ki angen-angen dulur sing di sampean. Modele. Oke, sing nomor 1 durhaka, nomor 2 qati'ur rahim, nomor 3 masalah zalim. Zalim itu merampas hak orang lain. Tentang harta, Islam mengajarkan kepada kita untuk ithar. Ithar itu untuk harta kita ngalah orang lain dulu. Kita nggak dapat nggak apa-apa, wong duit wae. Tapi untuk akhirat kita harus yang ada di depan, itu ithar. Makanya wong zalim merampas hak orang lain, itu semakin dia zalim maka semakin sempit kehidupannya. Begitu juga tentang riba. Riba niku duit mana niku. Orang yang semakin bermain riba maka hidupnya akan semakin sempit. Sing diling-iling muk tanggalan terus. Tanggal piro to Dik? Tanggal 17. Walah wayahe. Wayahe. Lho saiki wis tanggal 18 kok Mas, lho kliwat. Aduh didendo berarti. Ribet. Yang ketiga masalah kebodohan.
Kenapa orang bisa sumpek? Sumber masalahnya banyak karena saking bodohnya dia tentang ilmu agama. Makanya Bapak Ibu pangapunten, nate kula ceritakaken ana wong sowan ning nggone kiai. Pancen kiai niku ora tahu sekolah psikologis tapi nek wong susah sobone kiai. Gak tahu sekolah ekonomi tapi nek wong kebelut utang ngorone ning nggone kiai. Eneng wong kecolongan motor padahal kiai ora tahu. Dukun yo ora tahu, tapi nek montore ilang njaluk dudohno kiai. Terakhir kiai kuwi sapa? Datang, Pak Kiai. Kula niki kurang nopo, Pak Kiai? Urip kula kok susah ora karu-karuan. Lah pripun to, Bu? Anak kula niku nderek pang, Pak Kiai. Wis. Anake nderek pang. Bojo kula ketut babon, Pak Kiai. Wis. Terus omah kula disita bank. Wis. Terus wong tua lara ben minggu nyuntikno. Wah wis. Kira-kira sumpek nemen apa mboten niki? Niku pripun Pak Yai kula nyuwun omben-omben. Nyuwun suwuk. Akhirnya karo kiai iki dikei banyu sak gelas. Dikei uyah sak gegem. Diudek. Monggo Bu jenengan unjuk niki pun disuwuk. Diombe gaber-gaber. Wong uyahe sak gegem, banyune sak gelas. Sampun Pak Yai. Dereng benjing ngriki malih tasih enten riyadhah. Riyadhah napa? Riyadhah ngajar nepsu, benjing ngriki malih syaraté siji. Napa? Nggawa uyah sak-sak. Walah, wong sak gegeme gaber-gaber apa nek sak-sak. Ki nek dikongkon ngentekno repot. Monggo Bu dibeto. Lah teng pundi Pak Yai? Teng waduk enten banyu waduk ngoten niku. Bening disoki uyah. Kon ngombe banyu waduk rasane pripun Bu? Tasik seger Pak Yai. Enak ya iya enak. Uyah kuwi masalah. Banyu iki ilmu. Masalahmu iku cilik, sak gegem cuma ilmumu sak gelas, mulane kowe krasa gaber-gaber. Masalahmu najan sak-sak tapi nek ilmumu sak gawan, ilmumu sak waduk rasane tetep seger. Sing nyekel ki duwe masalah napa mboten? Sing nyekel mik niki duwe masalah napa mboten? Yo akeh padha wae, cuma ra dadi masalah. Masalah bagi orang-orang tertentu dadi berkah. Masalah itu menjadi masalah nek pancen bok tadai banyu sak gelas. Makane sumber kehidupan, sumber masalah kehidupan niku sing nomor 3 saking bodone. Nabi Sulaiman niki nate dipilih kali Gusti Allah khuyira Sulaiman bainal mal wal mulki wal ilm. Sulaiman pilih 3. Siji harta, 2 tahta, 3 ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman milih fakhtaro al ilma fa'uti al mulk. Akhirnya Nabi Sulaiman milih ilmu, Nabi Sulaiman dikai kerajaan, wal mal Nabi Sulaiman dikai bondo gara-gara milih ilmu. Jadi ana wong sumpek urepe ruwet sempit itu masalahnya gara-gara kurang ilmune. Lah niki terbanyak. Wingi enten tiyang cethake Blitar ngriko. Nginep neng pondok. Nginep neng pondok pagi tak temui. 1,5 jam tak temui. Cerita kula ngeten tak rungokno. Terus kula paringi ngeten jenengan ngeten wis. Jam 8:30 dodok omah neh. Cerita sing critakno padha persis. Wis iki walah piye iki aku. Jam 10:30 cerita neh sing diceritakno padha persis. Walah iki lah masa dikai solusi ping pira-pira ya ora ngarah selesai karena bodoh. Akhirnya nek wong ngeten iki tak celukno Pak Lasuri karo Pak Cakwin. Kon merem ditaping mari dek Pak. Dikai ilmu pun mboten masuk. Nggih. Pun ada 3 hal ini, mungkin ada 1-2 pertanyaan pas 1 jam kurang 4 menit.
Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini pertanyaannya, siapakah orang yang pertama kali sebaiknya kita beri sedekah? Kalau dalam Al-Quran, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wasailna fir riqa wa atidal qurba wa atilan mariono sapa sira ing sedekah zal qurba ing wong kang duwe kerabat. Yang pertama kali diberi sedekah adalah atidal qurba atau zawil ayal. Pak D, Pak Le, wong tuwa, mara tuwa, itu wa atidal qurba haqqo wal miskin, baru orang-orang miskin. Derajatnya ada 3. Ada kerabat tetangga muslim. Ini kita dapat 3 derajat. Kita bersedekah kepada kerabat kita, di samping kerabat kita tetangga kita, di samping tetangga kita muslim. Berarti kita dapat 3 derajat. Yang kedua, kerabat tapi tidak tetangga. Rumahnya jauh, dia tidak tetangga. Lebih dari 40 rumah yang kita lewati, dia tidak tetangga. Kita dapat 2 derajat. 1 derajat kerabat, 2 muslim. Atau kerabat tapi tidak muslim, kita dapat 1. Duh, oleh nu Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah diberi oleh Rasulullah sutra, yang sutra ini dari Rasulullah, ini dari penduduk jauh sowan kepada Rasulullah. Rasulullah diberi hadiah sutra, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dikasih sutra itu. Sayyidina Umar bin Khattab matur datang kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya muslim, engkau melarang kami untuk memakai sutra. Rasulullah menjawab, bukankah kerabatmu banyak yang tidak muslim? Akhirnya sutra ini diberikan ke kerabatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Barokah pemberian sutra ini, mereka menjadi muslim. Yang kedua, tidak kerabat tapi tetangga. Muslim tetangga, dia dapat 2. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di dalam kitab Nasoihul Ibad, derajatnya bersedekah itu beda. Kerabat yang tolib itu mendapat 900 derajat. Tolib itu mencari ilmu. Sampean golek kerabat, Pak D, Pak Le, minsanan minduan cari kerabat. Pak Le, lah sampean ngene iki anake lulus SD ki ning ndi? Mbah ngene iki ape tak bandani ning ndi, awakku wis ra patek iso nyambut gawe. Pak Le, tak pondokno aku ya, tak kei beasiswa ya, saulan tak kirimi 700, pondokno ning Khazinatul Abrar misalnya 700.000, itu senilai 900 derajat. Kenapa? 1 kerabat, 2 dia mencari ilmu. Utawa ya wis lah ora mondok ning ndi kuwi, sing penting ada hubungan kerabat. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil, baru wasailina wa fir riqa. Napa malih Pak Pra? Pertanyaan kedua, ini sebenarnya banyak yang tanya begini, Pak Yai, bagaimana cara mengatasi mertua yang perkataannya kadang-kadang kasar kepada menantu dan cucunya? Beliau orangnya baik, tapi perkataannya kuat sekali, Pak Yai. Kadang-kadang sering membuat jengkel dengan kata-kata yang keluar. Semua orang tua seperti itu, kecuali dia dari kecil tidak pernah berkata kasar. Kalau kita bayangkan orang tua kita hari ini, usia ibu saya 74 tahun, usia mertua 68-an. Kita bayangkan kehidupan saat itu. 74 tahun yang lalu Indonesia kayak apa, 68 tahun yang lalu Indonesia kayak apa, pendidikannya kayak apa. Maka kehidupan beliau saat kecil pasti banyak umpatan, perkataan kasar, dan perkataan yang tidak baik menurut kita. Karena orang tua itu hanya mengulang memori apa yang terjadi saat mereka kecil. Ibu saya 15 menit bicara, maka yang salah itu 12 menit. Tekon dindi, Pak. Carane kalau saya dengan mertua, 1, jarang ngobrol. Sekali ngobrol membahagiakan. Sekali ngobrol membahagiakan. Ojo dijak mikir dunya, jak mikir akhirat tok pokoknya. Jangan bicara kecuali akhirat, engko ora bener. Sing nomor 2, kalau ibu, kalau saya dengan ibu, nek umine karo mertua karo ibu kula, ya ngobrol
dirungokno ngalor ngidul. Kasar ya dirungokno, enak dirungokno. Tugas kita melayan. Ibu saya ketika dengan saya mesti karo mijeti ngobrol ngalor ngidul, yo tak rungokno. Tak rungokno terus karena dengan mendengarkan itu merasa dihargai. Setelah itu kita nggak pernah menasehati. Saya nggak pernah menasehati. Tapi beliau berdua menjadi raja. Pondok Putri gak ngarah sholat jamaah nek gung teko. Jadi kiai ini gung teko lah, nek wis teko langsung komat. Ibu sama, ibu saya ketika jamaah dengan kangkang, ibu pun rawuh pun langsung jamaah. Kiai ini rong teko ora apa-apa. Jadi kalah kiai ini jangan Pak. Ya ora apa-apa. Kadang sistem pondok pesantren yang kita pangapunten, misalkan orang yang masak kita kasih tupoksi tugas pokok dan fungsi ki. Kadang sing melanggar ibu dhewe, ya ora apa-apa wong ibu. Nek wong liyane ya kita anu, kalau ibu ya nggak masalah. Semua ibu seperti itu. Karena hidupnya saat itu usia beliau 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, saat itu kita bisa membayangkan pendidikannya kayak apa. Ojo mbok bayang saiki sing bocah cilik wis di sekolah no PAUD. Dalam sikapnya, kita bersikapnya. Jadi ngene loh. Kalau saya dengan ibu, apapun kesalahan ibu tak anggap lucu. Ngomong saru-saru itu tak anggap lucu. Anak-anak pangapunten, anak jenengan sing umur 10 tahun, 5 tahun, kadang-kadang rak omong saru toh. Anak Mas Khairul iku jenenge Fatih. Fatih lho. Kuwi umure piro? 6, 5. Loh. Aku takok, "Tih, bapakmu kok montore anyar?" "Iya toh Pak Yai, mulane toh Pak Yai nyambut gawe sing pinter, sing bener. Kaya ayahku lho iso tuku motor." Itu lucu utawa saru? Lucu. Lho, wong tuwa ya padha, asline ya ngono. Sama. Umine tahu dituturi piye karo Fatih? "Oh, Mas Tian, nggih Bu Nyai. Anu, Kak Bim jemput." "Bu Nyai, iki kangku ora oleh diperintah Pak Yai kongkon nyopir kongkon jukuk." Kuwi lucu apa saru? Lucu. Sama. Gelon apa mboten? Mboten. Perkara sing muni bocah cilik. Lah jenengan sikap dengan mertua, orang tua yang usianya lebih dari 60 tahun seperti itu. Lucu. Loh, ibu kula niku biasa toh ngomong sarung biasa, tapi yo tak anggap lucu, yo tak anggap kaya Fatih ngono kuwi. Mulane to Pak Yai mergawe sing tenanan. Ben kaya ayahku iso tuku motor. Nah, padahal tumpakanku mobil lho, dhek motor iso nuturi aku. Tapi ngono ki lucu. Orang tua yang usianya semakin tua niku semakin seperti anak kecil. Loh, ngene ki lucu. Paham nggih? Loh, ngeten iki umpama enten ibu, Pak, biasa. Kula mami teng pundi enten wong mulya-mulya, ibu tek ning pinggirku ya biasa. Apa saya marah? Tidak, ya dianggap napa? Lucu. Bagaimana sikap kita piye Pak jawabannya? Anggapen lucu. Karena ngeten nek cara kula wong tuwa nek wis umur sudah 5 munggah niku mboten mukalaf. Tidak mukalaf itu artinya apa? Akalnya sudah berkurang jauh, fisiknya sudah berkurang jauh. Dia tidak bisa kita tuntut seperti anak-anak muda sekarang. Dan perhatian, kita akan mengalami juga seperti itu. Kalau sikap kita menganggap orang tua kita dengan senyum, dengan lucu karena rasa cinta kita, maka anak-anak kita akan sama sikapnya terhadap kita. Nek sampean sentak ibuke, sok anake sampean sing nyentak sampean. Pun, Pak. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara berbakti pada orang tua? Kalau tadi sudah dijelaskan tentang legal, tapi ini beliau sudah meninggal. Padahal saya si penanya ini merasa banyak membuat kekecewaan pada orang tua. Jadi orang tua yang sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua yang meninggal itu caranya 3. 1, berbuat baik kepada orang yang telah baik kepada bapak ibu kita. Misal bapak jenengan niku apik karo si fulan, datangi mereka. Kasih sesuatu yang membuat teman-teman bapak, saudara bapak senang. Silaturahim dengan orang yang baik dengan bapak ibu kita. Yang kedua, bersedekah untuk kedua orang tua kita atas namanya, baik untuk pesantren, pondok atau sedekah-sedekah yang lain. Atau membuat sumur
atau membuat jalan ataupun apa yang sifatnya jariah untuk orang tua kita. Yang ketiga, berdoa. 3 hal itu yang dilakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Hitungannya bagaimana kita berbakti atau tidak, hasbunallah. Itu urusannya Gusti Allah. Tapi sing paling kula raosaken, misal bapak kula niku paling seneng karo adike. Padahal beda ibu tunggal bapak. Beda ibu tunggal bapak, itu bapak punya adik 2. Bapak itu lebih nurut sama adiknya daripada saya. Tahun 2009 tak daftar ke kaji ora gelem. Tak rayu sampai 2 minggu enggak mau. Wis to lele kok duit kok mbok ceceh tak nggo kaji barang, wis to nggo urus-urusan motom anyel, Pak. Tapi karena saya tahu bahwa bapak itu seneng sama adiknya. Adiknya Pak Lek, kula niku ngeten-ngeten, pengin berbakti ngeten-ngeten. Terus akhirnya Pak Lek niku jam 09.00 isuk marani bapak. Kang, duwe anak kaya ngono kok sampean gak ngono terus. Wis to yo ngono wae. Jam 09.00 bapak diparani adike. Pak Lek mantuk setengah 11, jam 11 langsung ayo le ning depak daftarno aku saiki. Bagaimana rasa saya ketika bapak meninggal? Untuk berbakti, berbaik kepada keduanya. Kepada Pak Lek ini saya berbakti sebagaimana saya berbakti kepada orang tua. Itu caranya, Pak. Yang terakhir, nanti yang masih bertanya saya simpan dulu ya, karena waktunya sudah tidak. Baik, kita harus dan wajib berbakti pada orang tua dan mertua. Apakah semua pekerjaan beliau kita wajib membantu? Sedangkan kami sebagai anak juga ada sebuah pekerjaan sendiri. Bagaimana cara kita untuk berbakti? Karena di waktu-waktu yang sama kami berada di posisi masing-masing. Maksudnya istrinya punya pekerjaan, suaminya punya pekerjaan. Jadi lebih pada manajemen berbakti yang membantu. Terus jalan keluarnya menurut saya bagaimana? Inilah pentingnya interaksi. Kalau kita dolan ning ngene wong tuwa, mesti ngerti apa sing dibutuhno wong tuwa. Tidak harus bantu pekerjaannya, tidak harus nyuci piring, tidak harus itu. Berbakti itu tidak dalam konteks itu. Berbakti itu dalam konteks hati orang tua ridho terhadap kita. Banyak cara. Kalau sekedar ingin bantu misalkan, beda banget. Ibu saya itu orang susah dari kecil. Saya sama Umi merasa berkah, merasa banyak uang itu mulai 2010. Ketika itu ada santri sekitar 14. Saat itu kula matur kalih mboke, "Mbok, tak tukokno pembantu ya. Ben ngiwangi masak." Setiap saya sama Umi seperti itu, piyambake mesti langsung sakit. Darahnya naik. Oh, ternyata orang tua itu yang paling dibutuhkan adalah penghargaan. Menurut beliau yang dari kecil susah, nukokno pembantu ngerebut penggaweane dhek. Aku iku jek sehat, aku jek isih pola, aku ora usah. Tambah srengen, Pak. Terus piye? Ya wis, kita bantu sebisanya sampai santri ini 50. Bareng santri 50. Piye jek pingin adang dhewe to, pingin ya ora lek golekno wong masak. Lah ngono masak. Artinya butuh waktu. Dan ternyata menghargai itu lebih dibutuhkan daripada sekedar membantu pekerjaan. Satu contoh. Ibu itu karena dia merasa jek iso adang, jek iso opo. Akhirnya ternyata ngoten niku dhek cari informasi, wong masak saiki dikai piro sak ulang. Lah, itu kita kasih lebih. Jadi umpama iki sedekah srengen dhek, tapi iki gajine seneng, merasa dihargai, di balik itu dia kasih yang lain. Oh, ternyata orang tua itu kadang ya merasa perasaan nelongso wong tua, sing paling nelongso itu ketika dia merasa tidak berguna itu. Kula ngrasakno piyambak, oh ternyata wong tua iku nek merasa dikai penghargaan ijek ning gunane niku sumen. Tapi mbah nek wong tuane wong liya aku gak ngerti lho ya.
Jadi ibu niku nek dikai lung ngoten niku yo seneng, tapi umpama iki hasil kerjaku niku luwe seneng. Beri penghargaan. Terus tidak melulu uang, tidak melulu tenaga, kadang waktu. Ibu niku pernah kula paringi duit, kula berangkat umroh yo nangis. Terus tak kei duit 3 juta nate ngoten niku yo nangis. Tapi terus akhir-akhir niki tak daftarno kaji ora nangis. Bahkan niki kula berangkatnya haji plus nggih mboten nangis, biasa. Tapi ketika keponakannya meninggal, kula goncekne jam 09.00 isuk niku nangis. Nangis. Loh, kok nangis? Padahal lah ya le sibukmu kaya ngono kok cek mikir ibu goncekno barang. Ketika niku perkara mboten enten santri. Oh, ternyata goncekno ku luwih bahagiane timbang duit 10 juta. Bahasa ngeten niki saged dipahami nggih. Jadi berbakti tidak harus bantu dengan segala tenaga, upaya, tidak. Tapi berbakti itu lakukan apapun yang membuat orang tua menjadi ridho. Umpama nek kepingin ngentengno penggaweane, ya wis dikai pembantu. Tapi hati-hati. Kadang wong tua niku tambah salah paham. Aku dianggap wis jompo to piye dikai tukang isah-isahi ngono wae. Ono wong wedok ibu sing ngono ki ono. Sampun nggih? Disimpulkan Pak Mer.